Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat hafizakumullah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul datang ke rumah Allah, melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan kegiatan taklim kita menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh penghuni langit, penghuni bumi, hingga semut yang ada di lubang, ikan yang ada di lautan, akan memohonkan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian fikih waris, lanjutan dari materi yang sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa ayat yang berbicara tentang warisan, terutama adalah ayat-ayat yang mendahului ayat warisan. Ayat warisan disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12 serta 176. Maka waktu kemarin kita membahas ayat yang sebelumnya 9 dan 10, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar dalam warisan ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada harta milik orang lain yang kita makan. Serta ayat yang ke-9 menunjukkan bahwa hendaknya ketika kita meninggal dunia, kita bisa meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan tidak lemah. Artinya dalam keadaan kuat secara keilmuan, kuat secara keimanan, kuat secara ekonomi, kuat secara sosial. Kemudian kita juga membahas tentang definisi daripada warisan. Kok nggak bisa ya? Di mana kita sebutkan bahwa warisan adalah proses berpindahnya suatu harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena meninggal dunia. Ada orang meninggal dunia memiliki harta, maka harta yang ditinggalkan pemiliknya harus dimiliki oleh pemilik yang baru. Pemilik yang baru inilah yang kemudian disebut dengan ahli waris. Jadi metode berpindahnya harta dari si mayit kepada ahli waris melalui satu proses yang disebut dengan pewarisan. Kalau kita masih hidup, ingin memindahkan harta kita kepada orang lain bisa melalui proses hibah, sedekah, infak, termasuk akad jual beli juga
proses berpindah harta dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya. Ini yang kita bahas sekarang. Ini definisinya. Jadi berpindahnya kepemilikan, maksudnya kepemilikan harta dari mayit kepada para ahli warisnya yang masih hidup. Baik harta yang ditinggalkannya itu berupa harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak. Harta yang bergerak misalnya uang, emas, yang mudah untuk dipindah tangankan. Ada yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan lain sebagainya. Dan kemudian pagi hari ini kita lanjutkan tentang urgensi mempelajari ilmu waris. Yang pertama adalah bahwa orang yang tidak ingin melaksanakan hukum waris sebagai undang-undang dan aturan yang telah dibuat oleh Allah, ia mendapatkan ancaman menolak hukum yang ditetapkan oleh Allah, kemudian berusaha mencari hukum yang lain selain hukum yang telah dibuat oleh Allah. Ini dampaknya luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-14. Jadi setelah berbicara tentang warisan di ayat yang ke-11 dan 12, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman. Ancaman orang-orang yang menentang hukum Allah, tidak taat kepada perintah Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang membangkang maksiat, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak melaksanakan hukum-hukumnya, maka Allah akan masukkan ia ke dalam neraka. Khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu 'adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Maka ini menunjukkan bahwa menolak hukum Allah khususnya adalah hukum waris, karena ini bicaranya tentang hukum waris karena ayatnya sangat dekat dengan ayat warisan. Ini ternyata bukan masalah sepele, masalah yang besar. Jangan karena ingin mendapatkan harta yang tidak seberapa, sekalipun banyak menurut kita, tapi menurut Allah sebesar apapun harta yang ada di dunia ini tetap saja kecil. Mata'ul hayatid dunia itu qalil, sedikit. Ternyata berakibat pada hukuman yang Allah berikan, dan itu yang kemudian kita khawatirkan. Sehingga penting bagi kita mempelajari hukum ini agar kita bisa melaksanakan aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah. Yang kedua adalah ilmu faraid ini menjadi penting karena Nabi memberikan perintah secara khusus. Jadi perintahnya pelajarilah ilmu waris. Tentu perintah untuk belajar itu banyak yang bersifat umum. Namun ketika perintahnya untuk mempelajari ilmu waris, maka Nabi memberikan perintah secara khusus. Nabi mengatakan ta'allamu al-fara'idhu. Belajarlah ilmu faraid atau ilmu waris. Wa'allimu an-nas. Setelah kamu belajar, maka ajarkanlah kepada orang lain, sebarkanlah kepada orang lain. Minta dan ajak orang supaya mengamalkan ilmu ini. Karena faktanya saat ini banyak orang yang enggan untuk melaksanakan hukum ini.
hukum yang mereka terapkan, hukum yang ingin mereka jadikan pedoman lebih baik daripada hukum yang diterapkan oleh Allah, hukum yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ajarkan kepada orang lain, sehingga ilmu ini tidak lagi menjadi ilmu yang asing. Ini yang kedua. Jadi selain diperintahkan untuk mempelajarinya, juga diperintahkan untuk mengajarkannya. Kemudian yang ketiga adalah Nabi menyebut bahwa ilmu ini separuh ilmu. Fa'innaha nisful ilmi. Fa'innaha nisful ilmi. Karena ilmu waris ini adalah separuh ilmu. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu ini. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan separuh ilmu adalah bahwa ilmu itu sebagian mengatur hal-hal yang berkaitan dengan orang hidup, sedangkan ilmu ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan orang mati. Jadi separuhnya untuk orang hidup, separuhnya untuk orang mati. Maka penyebutan nisful ilmi ini menunjukkan bahwa ilmu ini bukan ilmu sembarangan. Oleh karenanya kita berpesan agar kita sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu ini. Yang keempat adalah ilmu waris ini adalah termasuk ilmu yang nanti menjadi tanda hari kiamat. Artinya di antara semua ilmu yang diangkat oleh Allah, maka ilmu waris ini ilmu yang pertama diangkat oleh Allah. Kata Nabi, wa huwa awwalu syai'in yujza'u min ummati. Ilmu waris ini ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kata Nabi, ada orang yang berselisih tentang warisan, lalu mereka berusaha untuk mencari orang yang bisa memahami ilmu waris, dan mereka tidak mendapati satu orang pun yang bisa menyelesaikan ilmu waris. Sehingga itu masanya sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Maka mudah-mudahan semakin bertambah kesadaran kita tentang ilmu waris, ya kan? Menjadi pertanda bahwa hari kiamat masih panjang. Tanda-tandanya kecil sudah ada, tapi kalau tanda-tanda besar memang belum nampak, ya. Nah, ini juga menunjukkan betapa pentingnya ilmu ini. Artinya seakan-akan kalau sudah tidak pakai ilmu waris, kiamat dah dunia. Kenapa demikian? Karena kebanyakan keluarga jadi berantem, bermusuhan, bubar gara-gara ilmu waris. Ingin saling serobot hak milik orang lain. Ini pentingnya kita belajar ilmu waris. Nah bagi kita ini kan ada dua kemungkinan. Kita menjadi ahli waris atau kita menjadi orang yang akan diwaris. Mayoritas kita mungkin pernah mengalami bagaimana kita menjalani satu persoalan warisan dalam keluarga kita. Di situ posisi kita sebagai ahli waris. Keputusan apa yang sudah kita ambil pada saat itu? Tentu keputusan yang terbaik adalah keputusan ketika kita berusaha untuk menjalankan hukum Islam, hukum waris ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah terlanjur membagi warisan semau kita sendiri, kita istighfar, bermohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita karena kita mengabaikan ilmu yang sudah dibuat, hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu dicatat bahwa
kita semuanya bisa menjadi ahli waris dari segala sisi. Kita bisa menjadi ahli waris sebagai anak kalau kedua orang tua kita meninggal dunia. Kita bisa menjadi ahli waris sebagai suami kalau istri kita meninggal dunia. Bisa menjadi ahli waris menjadi istri kalau suami meninggal dunia. Bahkan kita juga bisa menjadi ahli waris sebagai ayah, sebagai ibu, kalau anak-anak kita ada yang meninggal dunia terlebih dahulu. Walaupun jumlahnya biasanya rada jarang. Rata-rata orang tua meninggal kemudian meninggalkan anak. Kalau anak dulu meninggal dulu, baru orang tuanya, ini ya ada tentu, tapi jarang, dan biasanya orang tuanya sudah sangat tua, ya kan? Karena anaknya meninggal dunia. Tapi juga jangan lupa kita juga bisa menjadi ahli waris sebagai saudara dari kakak kita, adik kita yang meninggal dunia. Ini yang ingin saya tekankan sedikit, karena seringkali kalau ada saudara yang berhak mendapatkan warisan, lalu kita nggak kasih warisannya karena dianggap orang lain. Padahal itu juga bisa terjadi pada diri kita kalau kita sebagai saudara. Misalnya abang kita meninggal dunia, kakak kita meninggal dunia, dia gak punya anak, atau punya anak cuma perempuan, gak ada anak laki-laki, maka kita sebagai saudaranya si mayit bisa mendapatkan warisan. Diberikan warisannya kepada istrinya atau kepada suaminya. Kalau yang meninggal perempuan kan suaminya dikasih warisan. Anaknya kalau ada yang perempuan kasih warisan. Kalau seorang mendapatkan setengah, kalau dua orang atau lebih dapat 2/3. Maka kita sebagai saudaranya mendapatkan warisan sisa. Ya, 2/3 diberikan kepada kedua anaknya si mayit yang perempuan. 1/4 diberikan kepada suaminya si mayit, karena yang meninggal perempuan, suaminya kasih 1/4, anak perempuannya dikasih 2/3. Kita sebagai saudara mendapatkan sisa harta. Jadi posisi kita sebagai saudara. Kenapa saya posisikan ini? Karena kadang-kadang posisi kita nggak di situ. Posisi kita sebagai istri atau suami. Suami kita meninggal, istri kita meninggal, kemudian hartanya kita kuasai sendiri. Saudara-saudaranya si mayit nggak dikasih. Ketika kita saudara, menjadi saudaranya si mayit, kita pengen dapat warisan. Tapi giliran ada saudaranya si mayit, kita bukan saudaranya, kita pasangannya, kita nggak kasih warisan. Nah ini kan penuh dengan kepentingan karena kita manusia. Nah, jadi ya, ini catatan kita, jangan sampai ada harta hak milik orang lain kita makan. Ada hak saudara, saudaranya si mayit kita ambil. Kemudian ilmu waris ini juga penting bagi kita sebagai orang yang akan diwaris. Kalau tadi kan kita sebagai ahli waris. Kalau kita sebagai orang yang diwaris, apalagi kita ini usia sudah ya di atas 50 tahun, artinya sudah sangat mulai mendekati ajal, maka ada kemungkinan bahwa kita akan diwaris harta kita. Maka kita selalu mewanti-wanti, selalu berpesan, harta yang kita tinggalkan hendaknya dibagikan sesuai dengan hukum yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menambah persoalan, apalagi kemudian memilihkan buat anak-anak kita, nanti gak usah pakai hukum Islam, wah bahaya itu nanti di akhirat.
sudah mau meninggal dunia malah bikin masalah. Silakan pakai hukum Islam. Itu yang paling baik. Kemudian kita sebagai orang yang akan diwaris, maka kita harus memperjelas supaya nggak ribut nanti hartanya yang mana yang mau diwaris. Maka yang diwaris itu hartanya si mayit, harta si mayit. Kalau ada suami istri, maka misalnya suaminya meninggal, maka hartanya suami yang diwaris. Kalau istri yang meninggal, maka hartanya istri yang diwaris. Harta suaminya nggak boleh diwaris. Ini kan apa menunjukkan bahwa harus ada kejelasan harta, terutama yang besar-besar, terutama yang tidak bergerak. Kalau kita meninggal dunia kan pasti kita tahu nih, ya kan, berapa tabungan kita, berapa saham kita, ya kan, berapa lebar tanah kita, itu kan kita tahu. Ini tanah punya siapa? Punya suami, punya istri, atau punya barang-barang, harus diperjelas. Kalau punya barang-barang juga harus ketahuan, ya kan? Berapa besar, berapa luas milik si mayit, berapa luas milik suami atau istrinya yang ditinggalkan. Sehingga yang diwaris itu adalah harta si mayit saja. Itu penting, ya. Karena kalau tidak, nanti ada hak orang lain yang tidak ditunaikan. Terutama tadi ketika mayit tidak memiliki anak atau mayit hanya punya anak perempuan. Karena ada hak saudara, apalagi ibunya masih ada, juga dapat warisan. Nah ini yang perlu terus kita tingkatkan pemahaman kita dan kesadaran kita tentang hal ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga jangan melupakan bahwa harta yang kita tinggalkan nanti itu tidak otomatis menjadi harta warisan, tapi terlebih dahulu menjadi harta peninggalan, harta tarikah atau harta tirkah peninggalan. Karena ada hak-hak harta yang harus ditunaikan terlebih dahulu. Nah yang pertama, harta yang kita tinggalkan itu digunakan untuk biaya pengurusan jenazah. Karena biaya pengurusan jenazah ini mahal. Untuk kain kafan, memandikan, ambulan itu bisa 1,5. Ada yang pakai tarif 1,5 kalau tidak salah, 1,5. Jadi untuk kain kafannya 500, untuk orangnya yang urus 500, untuk ambulannya 500. Nggak tahu kalau di sini, tapi ada yang begitu. Tapi ada juga yang gratis. Ya. Artinya keluarganya beli kain sendiri, yang urus relawan nggak dibayar, ambulannya ambulan masjid. Nah, itu gratis berarti. Tapi intinya adalah semua biaya penyelenggaraan jenazah itu diambilkan dari harta peninggalan kalau tidak ada yang membiayai. Yang paling mahal adalah tanah. Kemarin di mana Jatisari atau TPU umum itu berapa, 9 juta atau berapa? Kalau yang di atas ya, kalau yang di bawah lebih murah. Itu diambilkan dari sini. Ya kecuali kalau ada yang menanggung mudah, dia saya yang menanggung. Atau dikubur di kuburan yang gratis. Nah, itu berarti nggak keluar uang. Yang kedua adalah untuk membayar hutang. Untuk membayar hutang. Karena di setiap ayat warisan, baik di ayat yang ke-11, 12 atau 176, hutang ini disebut terus-menerus dengan 3 redaksi, 3 ayat, 3 redaksi. Ayat yang pertama, min ba'di wasiyatin yusi biha au dayn.
kemudian mimba di wasiyatin tusuna biha au dayn. Kemudian mimba di wasiyatin yusina biha au dayn. Yusa biha au dayn. Ini menunjukkan bahwa hutang itu diambilkan pembayarannya dari harta peninggalan sebelum diwaris. Jadi warisan itu setelah ditunaikan hutang. Makanya Nabi pernah tidak mau mensolatkan jenazah ketika diketahui bahwa jenazah itu memiliki hutang. Dipersilakan para sahabat untuk mensolatkannya. Jadi masih diberikan kesempatan, dibolehkan para sahabat untuk mensolatkannya, tapi Nabi gak mau. Sampai kemudian ada orang yang menanggung hutangnya, menjamin bahwa hutangnya akan dibayar. Barulah kemudian Nabi mau mensolatkannya. Hutang ini tentu yang kita pahami jangan hanya sekedar hutang kepada manusia, tapi juga hutang kepada Allah. Ada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah yang bersifat harta, misalnya zakat. Jadi kalau harta warisan itu belum dikeluarkan zakatnya, keluarkan dulu zakatnya, asal memenuhi syarat nisab dan haul. Batas minimal angka yang telah ditetapkan oleh Allah melampaui itu, kemudian sudah berlangsung selama 1 tahun. Berarti kewajiban zakat harus ditunaikan. Atau kewajiban zakat atau kewajiban harta yang lainnya adalah misalnya membayar fidyah. Orang yang meninggal ini nggak puasa kemarin di bulan Ramadan karena sakit, maka bayarkan fidyahnya. Nah ini membayar. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan wasiat. Menunaikan wasiat. Makanya bahasanya mimba di wasiatin. Setelah ditunaikan wasiat. Maka kita sebagai orang-orang yang akan diwaris harus tahu siapa yang berhak untuk kita berikan wasiat. Kalau ada orang-orang yang kira-kira perlu dikasih uang, kalau meninggal dunia kita nanti dia nggak dapat warisan, tapi karena dia baik sama kita, bantu kita, perawat kita, maka kita bisa berikan melalui wasiat. Termasuk anak angkat ini bisa mendapatkan wasiat, karena wasiat ini memang sengaja dibuka pintunya oleh Allah untuk orang-orang yang nggak dapat warisan nanti. Jadi jangan salah, kita justru malah wasiat kepada orang yang nanti dapat warisan. Wasiat itu bukan untuk para ahli waris, wasiat itu untuk orang yang nanti nggak dapat warisan. Ya anak angkat, kemudian mungkin ada keluarga yang perlu kita bantu. Misalnya kita dulu dimodalin oleh abang kita. Kalau kita meninggal dunia dan kita punya anak laki-laki, kan abang-abang kita yang dulu modalin kita, yang ngolahin kita, mungkin hartanya habis karena kita pakai untuk sekolah, kuliah dan seterusnya. Mereka nggak dapat warisan karena kita punya anak laki-laki. Maka kita bisa kasih melalui wasiat. Ini ya. Jadi orang-orang yang nantinya terhalang dari warisan bisa kita kasih melalui wasiat. Nah, wasiat ini ada 2 aturannya. Yang pertama adalah tidak boleh banyak-banyak, maksimal 1/3. Maksimal 1/3. Kalau kelebihan dikurangi. Makanya nggak boleh mewasiatkan seluruh hartanya. Karena Nabi melarang itu ketika ada seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mewasiatkan seluruh hartanya, dilarang sama Nabi. Bahkan setengah juga dilarang. Sampai kemudian 1/3 baru diizinkan oleh Nabi.
Yang kedua adalah wasiat ini tidak boleh kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah dapat jatahnya sendiri. Kalau ahli waris dapat wasiat juga, nanti double dapatnya. Malah justru bisa menimbulkan irian. Kalau dia dapat kita enggak. Kecuali kalau pakainya hibah. Kalau hibah ya tidak harus kepada orang lain, kepada ahli waris juga boleh. Kita hibahkan kepada anak kita, ya, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada kakak kita dan seterusnya, itu boleh untuk dihibahkan. Tidak ada batasnya harus sepertiga, tidak ada batasannya harus kepada ahli waris, kepada siapapun. Nah, yang terakhir baru kemudian diwaris. Diwaris itu terakhir, sehingga tidak ada lagi sisa harta warisan karena sudah habis diwaris. Jadi gak ada kemudian misalnya ada orang bertanya, ini rumah siapa? Ini rumahnya almarhum fulan. Orang yang sudah meninggal dunia sudah hilang hak kepemilikannya. Sudah jatuh hak kepemilikan ya, sudah jatuh hak kepemilikan kepada para ahli waris. Nah, baik, kemudian ini rukun warisnya. Disingkat saja supaya nanti kita kasih kesempatan pertanyaan. Rukun waris ada 3. Yang namanya rukun harus ada. Kalau nggak ada berarti nggak ada warisan. Pertama, ada orang yang mewariskan atau orang yang diwaris. Ya, ada orang yang punya harta yang hartanya diwaris. Yang kedua, harus ada ahli waris. Karena kalau nggak ada ahli waris sama sekali, ya, maka hartanya jatuh ke kas negara. Ahli waris ini bisa dari termasuk bisa kerabat. Kalau ahli waris inti itu tidak ada, maka jatuh ke kerabat. Tapi kalau ada orang yang sebatang kara, gak punya saudara sama sekali, seorang diri dia hidup, maka kalau dia punya harta jatuh ke kas negara. Jadi nggak terjadi warisan. Yang ketiga, yang paling penting, ada harta yang diwariskan. Ya, kalau nggak ada hartanya, ya nggak ada warisan. Ini untuk rukun. Saya kira ini yang saya sampaikan, biar ada waktu yang cukup untuk tanya jawab. Kami persilahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Salam. Terkait dengan harta bersama, kemudian salah satu di antaranya meninggal dunia, harta tersebut bukan membagikan harta bersama atau mungkin kedua-duanya meninggal dunia. Mohon penjelasan. Harta bersama, kemudian meninggal dunia dua-duanya. Pertama, kalau ahli warisnya sama. Ahli warisnya sama itu artinya gini. Dua suami istri ini, ya kan, punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Punya anak laki-laki minimal, nggak ada anak perempuan juga nggak apa-apa. Maka hartanya bisa langsung dibagikan karena semua hartanya jatuh kepada mereka, anak-anaknya saja. Persoalannya adalah kalau ada ahli waris yang lain. Misalnya si laki-laki punya orang tua, si perempuan punya orang tua, atau ahli warisnya gak ada anak laki-laki, berarti ada saudaranya masing-masing yang dapat warisan. Si suami punya saudara, si perempuan punya saudara. Maka kalau demikian harus dipisahkan hartanya, mana harta suami, mana harta istri. Kalau tidak bisa dipisahkan, itulah yang kemudian muncul satu konsep, ya kan? Udah hartanya karena nggak bisa ditelisik, ya, nggak bisa didefinisikan berapa persen, maka udah dibagi dua. Harta suami 50%, harta istri 50%. Nanti
yang suami meninggal, ya yang suami meninggal kemudian warisannya siapa, kemudian kalau istri meninggal hartanya ahli warisnya siapa. Jadi dipisahkan dulu hartanya. Karena kan suami istri meninggalnya beda-beda, nggak bareng. Kalau suaminya dulu yang meninggal dunia, berarti istrinya dapat. Kalau istrinya meninggal dunia dulu, berarti suaminya dapat. Jadi pembagiannya bisa dilakukan 2 kali dengan 2 harta yang berbeda. Kalau ahli warisnya sama, antara suami dan istri ini sama, yaitu ada anak di mereka, yang anak mereka, ya ada anak mereka, ada laki-lakinya, udah selesai. Hartanya yang gabung tadi jadi satu, langsung dibagikan kepada sejumlah anaknya dengan konsep laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian. Jadi kalau misalnya anak kan gini, nanti kita bahas juga. Laki semua berarti hartanya tinggal bagi rata, karena mereka bagiannya sama. Ya. Kalau anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Misalnya anak laki-lakinya 2, anak perempuan 2, maka bagiannya bukan dibagi 4, tapi dibagi 6. Karena anak laki-laki ini bagian 2, ini bagian 2, ini 1 bagian, 1 bagian. Berarti 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, dibagi 6. Yang laki-laki mengambil 2/6, 2/6, 1/6, 1/6. Ya. Jadi laki-laki bagiannya 2 bagian, perempuan bagiannya 1 bagian. Itu Pak kalau ada harta yang dimiliki bersama. Ada lagi Pak? Monggo silakan. Ada 2 lagi Pak. Silakan di belakang ada 2 lagi. Pertanyaan sederhana itu, ahli waris kan dia meninggalkan anak, tapi salah seorang anak itu atau 2 ada yang meninggal dan anak yang meninggal itu punya anak. Ustaz katakan tadi bahwa yang meninggal itu sudah tidak dapat warisan. Bagaimana statusnya anaknya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini harus dirinci ya. Pertama, kalau anaknya meninggal dunia belakangan, orang tuanya duluan. Kalau anaknya ini meninggal dunia belakangan, maka dia masih mendapatkan warisan dari orang tuanya yang meninggal dunia duluan. Jadi misalnya tahun 2020 ibunya meninggal. Tahun 2025 anaknya meninggal. Maka ketika kita membagi warisannya si ibu yang tahun 2020 itu, maka anaknya yang meninggal dunia tahun 2025 masih dapat warisan. Karena apa? Karena saat tahun 2020 si anak ini masih hidup. Tapi kalau sebaliknya, anaknya meninggal dunia 2020, ibunya meninggal 2025, ini kira-kira yang mau dibagi warisan adalah harta ibunya ya. Kita lepaskan dulu bapaknya. Ini contoh ibu saja dulu. Maka anak yang duluan meninggal dunia ini tidak mendapatkan warisan karena sudah meninggal dunia. Syaratnya dia dapat warisan harus hidup. Bagaimana dengan anak-anak dia? Anak-anak dia tadi, ya. Anak-anak yang meninggalnya, jadi yang meninggal 2020 ini sudah punya anak. Anak-anak yang ditinggal mati oleh si anak ini yang meninggal 2020, saya kasih nama aja ya. 2020 ini yang meninggal 2020 ini anak namanya B ya kan. Ibu yang meninggal dunia 2025 namanya A. Ya kan? B ini sudah punya anak C, ya kan. Jadi meninggal dunia B 2020, A meninggal 2025, C ini ahli warisnya atau anaknya si B. Maka ketika kondisi seperti itu, yang kita mau bagi adalah hartanya si A, si ibu ini. Ya kan? Maka dilihat dia punya anak nggak si A ini, yang lainnya yang masih hidup. Kalau yang hidup itu adalah hanya anak perempuan, ya kan? Maka si C bisa mendapatkan warisan. Cucu bisa mendapatkan warisan.
cucu dari anak laki-laki bisa mendapatkan warisan. Karena hanya si mayit meninggalkan anak perempuan saja. Nah, si cucu ini bisa mendapatkan warisan. Kalau cucu ini ada cucu laki-laki. Kalau si anak ini ada yang laki-laki, maka cucu-cucu ini nggak dapat warisan, terhalang oleh anak laki-laki. Nah, terhalang oleh anak laki-laki. Cucu nggak dapat warisan karena terhalang oleh anak laki-laki. Jadi si A selain punya anak, si B punya lagi anak, si D laki-laki. Maka si D ini menghalangi si C. Disinilah kemudian pentingnya tadi ada wasiat. Ada wasiat. Ya. Bapak Ibu kan tahu karena sudah belajar nih kan. Cucu saya nanti nggak bakal dapat warisan karena bapaknya sudah meninggal dunia. Maka saya kasih wasiat. Banyak sepertiga itu kan banyak. Si anak kalau jumlahnya banyak belum tentu dapat sebanyak itu. Ya, masalahnya kenapa kok nggak dikasih? Yang punya harta aja nggak mau kasih. Ya. Harusnya kan ngasih. Kalau dia sayang sama cucunya, mestinya dikasih melalui pintu wasiat. Ya, jadi ada faktor dari neneknya ini si A ini kenapa nggak mau ngasih kepada si C? Harusnya dikasih melalui pintu wasiat selama ketika masih hidup. Kemudian ketika si A ini meninggal dunia, si C ini kan sudah dapat warisan dari si A, ya kan? Mendapatkan warisan dari si A. Kemudian si C ini walaupun nantinya tidak mendapatkan warisan dari si B, tetapi si C ini akan dinafkahi oleh si D yang menghalangi dia. Kan paman jadinya. Jadi anak ini ditinggalkan oleh si B. Ketika ditinggalkan si B sebagai walinya si C ini, maka yang menjadi walinya si C adalah si D. Jadi si D menghalangi si C, tapi dia menafkahi menjadi wali bagi si C. Nah ini yang juga kadang-kala lepas dari pengetahuan kita atau pengetahuan kita. Orang hanya ingin mendapatkan warisan, tapi lupa kepada kewajiban memberikan nafkah. Jadi ponakan itu wajib dinafkahi oleh paman-pamannya, ya, yang menjadi wali. Jadi kalau ibu-ibu misalnya punya suaminya kok ada keponakan yang ditinggal mati oleh bapaknya, maka suami ibu bisa menjadi wali bagi keponakannya. Kalau dia menikah, dia yang menikahkan. Kalau dia nggak bisa makan, dia yang ngasih makan. Jadi pertama dia sudah mendapatkan warisan saat tahun 2020 si B meninggal dunia. Yang kedua dia dinafkahi oleh si B. Apalagi kemudian si A ini masih punya suami, ketika kakeknya si C, maka si C ini dinafkahi oleh si kakek. Jadi begitu aturannya. Di dalam beberapa literatur ya, misalnya di beberapa negara Timur Tengah, si C ini bisa mendapatkan wasiat walaupun tidak diwasiatkan. Jadi walaupun tidak diberikan wasiat oleh si mayit, tetap mendapatkan wasiat, namanya al-wasiatul wajibah. Kalau di negara kita ada di kompilasi hukum Islam. Artinya si C bukan mendapatkan warisan, tapi warisan si B tetap mendapatkan warisan. B tetap mendapatkan warisan walaupun sudah meninggal dunia. Itu kalau hukum kompilasi hukum Islam. Nah ini yang memang masih diperdebatkan tentang masalah itu. Itu Pak, kira-kira gambaran hukumnya. Kita mau pakai hukum yang mana? Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak kurang jelas tadi penjelasan dari Ustaz mengenai kalau misalnya suami yang meninggalkan harta, dan harta itu adalah sebetulnya harta bersama karena diperoleh setelah pernikahan. Apakah saudara-saudara laki-laki dari almarhum suami ini mendapatkan hak waris? Itu saja pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau ada, jadi gini, kita pakai hukum fikih dulu ya. Kalau ada harta yang dimiliki bersama, dan dalam Islam ada hukum ada harta yang memang dimiliki bersama, namanya harta musyarakah. Harta yang memang dimiliki, dibeli bersama. Ya. Kita belum berbicara tentang harta yang dimiliki setelah menikah. Apakah saudaranya si mayit ini dapat warisan? Belum tentu. Terhalang atau tidak. Kalau si mayit punya anak laki-laki, maka saudara-saudara si mayit gak ada yang dapat warisan. Kenapa terhalang oleh anak laki-laki? Jadi anak laki-laki bisa menghalangi saudaranya si mayit. Atau kalau nggak anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi si anak laki-laki ini punya cucu, ya cucu laki-laki. Maka cucu laki-laki ini juga bisa menghalangi saudara-saudaranya si mayit dari mendapatkan warisan. Tapi kalau tidak ada, si mayit nggak punya anak laki-laki, maka saudaranya bisa mendapatkan warisan asal tidak terhalang oleh bapaknya si mayit. Kalau mayit masih punya bapak, maka bapak menghalangi saudara. Jadi saudara itu tidak bisa mendapatkan warisan kalau si mayit punya anak laki-laki atau punya bapak. Kalau nggak punya, baru kemudian saudara mendapatkan warisan. Kenapa? Karena si saudara inilah yang kemudian nanti akan mengambil kendali dalam keluarga besarnya. Karena kan si mayit ini punya anak. Ketika punya anak, ya kan, maka dia butuh perwalian. Siapa yang menafkahinya? Siapa yang nanti akan menikahkannya? Ketika dia meninggal dunia, maka walinya jatuh kepada kakeknya. Seperti misalnya gini, Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh Abdullah. Maka Nabi Muhammad walinya adalah Abdul Muthalib sebagai kakek. Ketika Abdul Muthalib meninggal dunia, maka Abu Thalib sebagai pamannya menjadi walinya Nabi Muhammad. Jadi si suami meninggal dunia, punya anak, maka perwalian anak-anaknya akan diasuh, ditanggung oleh si bapaknya si mayit, kakeknya si anak-anak ini tadi. Kalau si kakeknya meninggal dunia, maka yang menanggung adalah saudara-saudaranya si mayit. Sehingga kalau kakeknya nggak ada, maka ya anak laki-laki nggak ada, maka si saudaranya si mayit ini mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia juga akan membiayai nafkah dari anak-anaknya si mayit. Jadi itu sebenarnya filosofinya begitu. Nah, kemudian kalau bicara harta bersama, pertama tadi harta bersama, ya kan? Harta bersama dalam Islam itu harta yang memang dimiliki bersama. Jadi misalnya mobil dibeli bersama suami istri, berarti harta bersama. Dari tanah bersama, masing-masing mengeluarkan uang, maka itu menjadi harta bersama. Itu namanya harta bersama. Nah, kemudian definisi harta bersama ini atau harta gonogini ini berkembang, ya kan? Yaitu harta, ini kemudian kita bicara masalah harta yang diperoleh setelah menikah. Yaitu harta yang diperoleh setelah pernikahan, ya kan? Setelah pernikahan disebut dengan harta bersama atau harta gonogini. Nah, definisi harta gonogini ini masih banyak diperdebatkan, ya kan? Pertama gini, biasanya harta gonogini itu harta di mana suami bekerja, istri nggak bekerja, kemudian menjadi harta bersama. Padahal kalau menurut definisi, hal itu bisa terjadi sebaliknya. Ada suami nggak bekerja, istrinya yang bekerja. Maka apa yang diperoleh oleh istri selama pernikahan itu juga menjadi harta bersama. Menurut definisi, karena gonogini adalah harta yang diperoleh setelah menikah. Berarti yang diperoleh suami atau istri menjadi harta bersama. Kan ada suami yang dipecat sama perusahaannya kemudian nggak bekerja, istrinya PNS. Ada, ya kan? Itu juga menjadi harta bersama menurut definisinya. Itu poin yang pertama. Jadi bukan hanya suaminya saja yang kerja, istri juga bekerja, kemudian menjadi harta bersama. Dasar harta gonogini itu aslinya adalah kalau suami istri sama-sama bekerja. Tapi kemudian berkembang menjadi nggak demikian definisinya. Pokoknya siapapun yang bekerja, baik suami atau istri, hasilnya menjadi harta bersama. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah harta bersama itu kalau terjadi warisan, maka harta itu dikumpulin dulu. Dikumpulin punya yang punya suami mana, punya istri mana, yang punya bersama mana.
Kan nggak semua harta bersama, ya kan misalnya kalau dipakai definisi kono ini ya, harta yang diperoleh sebelum menikah, baik suami atau istri kan bukan nggak menjadi ahli, nggak menjadi harta kono ini, ya kan? Lalu kita bisa nggak mendefinisikan itu harta yang memang diperoleh setelah menikah. Nah itu kemudian dikumpulin jadi satu. Setelah dikumpulin jadi satu, dipisah dulu menjadi dua, 50% punya suami, 50% punya istri. Baru siapa yang meninggal dunia itu yang kemudian diwaris. Kalau misalnya kita bicara bukan suami lah, istri yang meninggal dunia. Sebaliknya kan, istri yang meninggal dunia, maka separuh dari harta bersama tadi itu yang diwaris. Separuhnya tidak diwaris karena milik si suami. Jadi bukan begini pengetahuannya, ya kan? Hartanya si mayit dibagi jadi dua. Hartanya si mayit dibagi dua, kemudian separuhnya diambil oleh pasangannya, separuh diwaris. Bukan. Yang diwaris atau begini adalah dikumpulin semua, punya suami dikumpulin, punya istri dikumpulin jadi satu, ya kan? Kemudian dibelah jadi dua. Misalnya punya suami 100 juta, punya istri 50 juta, dikumpulin dulu 150 juta, dibelah jadi dua, 75 punya suami, 75 punya istri. Yang 75 ini yang diwaris. Ya. Kalau selama ini kan enggak, harta suami 100 juta dibagi dua, 50 diambil, 50 yang diwaris. Kan beda, yang tadi 75 sekarang jadi 50. Beda konsepnya. Yang benar adalah kumpulin dulu, namanya juga harta bersama, suami kumpulin hartanya, istrinya dikumpulin hartanya, dibagi jadi dua. Itu harta kono ini dalam konsep hukum kompilasi hukum Islam atau hukum yang ada di Indonesia. Itu Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ingin usul Ustaz, ini kan ilmu yang penting sekali ya. Mohon bisa nggak kalau bisa dipertimbangkan untuk di print apa yang Ustaz tadi sampaikan, di print terus kemudian nanti kita bisa difotokopikan untuk dibagikan. Itu aja usul kami Ustaz. Karena ini ilmu yang penting sekali. Kalau begini hilang, kalau cuman hilang, kalau boleh bisa dipertimbangkan. Terima kasih Ustaz. Baik, nanti filenya saya kirim. Ya, saya kirim. Cuman filenya tadi singkat-singkat ya. Jadi sudah bikin banyak sebenarnya slide-nya. Nanti saya keluarin dikit-dikit ya. Bisa di-print. Saya juga ada buku, kalau mau saya ada bukunya. Bisa kalau mau ada yang mau beli silakan nanti hubungi. Saya masih ada berapa 50 eksemplar kayaknya. Ya. Nanti ke pengurus masjid Bu, nanti kita siapkan pertemuan berikutnya saya bawa. Cukup Pak? Baik, kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi